Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang sistem hormon. Sebelumnya, mari kita kenali pengertian hormon itu sendiri. Hormon adalah zat kimia pada tubuh bagian dari sistem endokrin yang mempengaruhi kebanyakan sistem utama dan proses dalam tubuh. Hal ini biasanya meliputi pencernaan makanan, penyerapan zat gizi, fungsi seksual, reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, detak jantung, dan lain sebagainya. Hormon merupakan zat yang bergerak dalam aliran darah ke jaringan dan organ. Zat ini sangat berpengaruh bagi fungsi tubuh. Sedikit saja jumlah hormon berubah, maka akan mempengaruhi suatu fungsi tubuh tertentu, bahkan kesehatan Anda secara umum. Maka dari itu penting untuk menjaga keseimbangan jumlah hormon dalam tubuh. Mari kita akan membahas tentang mekanisme sistem kerja hormon. Hormon itu dapat digolongkan dalam 3 kelompok. Yang pertama steroid, yaitu androgen, estrogen, dan adrenokortikoid. Yang kedua defirat asam amino, yaitu epinefrin dan tiroksin. Yang ketiga peptida protein, yaitu insulin, glukagon, parathormon, oksitosin, vasopresin, dan lain-lain. Untuk mekanisme kerja hormon itu karena adanya rangsangan dari luar maupun dari dalam menyebabkan kelenjar endokrin memproduksi dan mengeluarkan hormon ke dalam plasma darah. Setelah sampai pada sel yang menjadi tujuan, hormon bergabung dengan reseptor dan meningkatkan aktivitas adenyl siklase yang terdapat pada membran. Aktivitas adenyl siklase yang meningkat ini menyebabkan peningkatan pembentukan AMP siklik yang terdapat dalam plasma sel yang dapat mengubah proses di dalam sel tersebut. Keseluruhan proses yang berubah ini dapat terwujud dalam tindakan sebagai jawaban fisiologi dan usaha yang dilakukan oleh manusia. Untuk tambahan dari mekanisme kerja sistem hormon, saat Anda dilanda merasa marah, emosi, khawatir, rasa takut, menangis, sedih, marah, itu yang akan dirasakan oleh reaksi tubuhnya itu. Kalau sedang marah rasanya itu kepalanya pusing, terus kalau lagi menangis gitu dadanya sesak nafas, kalau terlalu mengkhawatirkan, takut, gugup, itu jantung tekanan jantungnya juga tinggi kayak berdebar-debar gitu, atau juga berkeringat dingin. Karena itu hasil dari sistem hormon yang dikeluarkan dari kelenjar adrenalin. Untuk prosesnya itu pasti kita melihat melalui indera mata, pendengaran, dan syaraf. Kemudian masuk pada sistem limbik yang merupakan sekelompok struktur yang saling berhubungan yang terletak di dalam otak yang merespon perilaku dan emosional. Sistem limbik terdiri dari 4 bagian: hipotalamus, hipokampus, amigdala, dan korteks limbik. Di dalamnya termasuk pengatur rasa takut, marah, bahagia, menangis, perasaan khawatir, cemas. Untuk amigdala itu bagian otak sebagai pengendali rasa takut. Ketika kita mendapati sebuah ancaman atau masalah yang membahayakan kita, amigdala merespon akan dihasilkan oleh stimulus amigdala diikuti oleh hipotalamus. Ketika amigdala mensimulasi hipotalamus akan memulai respon melawan atau lari.
Hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar adrenalin untuk menghasilkan hormon seperti adrenalin dan kortisol. Saat hormon memasuki aliran darah, ketika akan merasakan beberapa perubahan fisik seperti peningkatan detak jantung, tingkat pernapasan, berkeringat dingin. Nah, itu yang akan terjadi. Amigdala berfungsi menyimpan peristiwa dan kenangan. Jadi amigdala itu sebagai pengendali rasa takut, rasa cemas, dan emosi, ternyata juga sebagai sebuah penyimpanan dan kenangan. Nah, contohnya seperti kayak gini. Ketika saat Anda menuangkan sebuah air panas ke dalam gelas dan tidak disengaja air panas itu menumpahi tangan, sebuah penyimpanan dan kenangan. Nah, contohnya seperti kayak gini. Ketika saat Anda menuangkan sebuah air panas ke dalam gelas dan tidak disengaja air panas itu menumpahi tangan dan mengenai kulitnya, pasti kita akan merasakan rasanya panas. Kalau kita merasakan panas, biasanya reaksi kita itu kayak ketumpahan air panas, langsung bilang aduh gitu, terus kalau enggak ya sakit gitu. Nah, lalu amigdala itu menyimpan bahwa saat kulit terkena air panas ini tadi terasa sakit kan, jadi nantinya selanjutnya kita biasanya akan berhati-hati untuk menuangkan air panas itu agar tidak terkena tertumpahan air panas itu ke tangan lagi. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, kalau terjadi kemarahan nih, kemarahan itu merupakan juga respon terhadap ancaman dan atau stres yang diakibatkan lingkungan sekitar. Saat menghadapi kejadian seperti kayak antrian di tempat umum gitu, seperti ngantri tiket atau ngantri saat belanja di kasir ya, kita kayak kok lama banget sih antriannya gitu. Biasanya kita emosinya kayak gini, kok lama banget ya, atau mungkin cari tempat yang lain aja deh, biasanya kan kayak gitu. Nah, biasanya juga itu tadi amigdala mengendalikan rasa takut juga, dan sesuatu yang bisa sesuatu yang dihadapi kita kan masalah. Nah, kemarahan kalau amigdala ini kita tidak kerusakan, kita tidak memiliki kerusakan di area korteks atau limbiknya otak, itu pasti kita bisa mengendalikan emosi kita walaupun saat-saat terjadi masalah gitu. Nah, kalau seseorang seseorang itu mengalami kerusakan pada area korteks limbik di otaknya, itu pasti akan sering mengalami kesulitan mengendalikan emosi, sulit berkonsentrasi, kayak ingin marah, terus hal-hal sepele pun dianggap marah, dan kayak marahnya itu sangat berlebihan, seperti membanting-banting di sekitar benda yang ada di sekitarnya gitu. Yang selanjutnya ada bagian-bagian penghasil hormon. Hormon itu diproduksi oleh kelenjar endokrin dalam tubuh, kemudian akan disalurkan pada aliran darah. Adapun beberapa kelenjar endokrin dalam tubuh yaitu yang pertama ada kelenjar pineal. Kelenjar ini terletak pada otak besar. Lalu yang kedua ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar ini terletak pada bagian bawah otak besar, dan kelenjar ini dibedakan menjadi 3, yaitu anterior, intermedia, dan posterior. Lalu yang ketiga ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar ini terletak pada kanan dan kiri trakea atau batang tenggorokan.
Lalu yang keempat ada kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar ini terletak di dekat kelenjar tiroid. Yang kelima ada kelenjar timus. Kelenjar ini terletak di bawah kelenjar tiroid dan paratiroid. Lalu yang keenam ada kelenjar pencernaan. Kelenjar ini terdiri dari kelenjar lambung dan kelenjar usus. Lalu yang ketujuh ada kelenjar adrenal atau suprarenalis. Kelenjar ini terletak di atas ginjal. Dan kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yaitu korteks dan medula. Dan yang kedelapan ada kelenjar pankreas. Kelenjar ini terletak di bawah lambung. Lalu yang kesembilan ada kelenjar kelamin atau gonad. Kelenjar ini terdiri dari ovarium untuk perempuan yang terletak di rongga perut dan testis untuk laki-laki yang terletak di rongga perut bagian bawah. Yang terakhir ada hormon yang bekerja dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu hormon melatonin. Hormon ini dihasilkan dari kelenjar pineal. Lalu ada somatotropic hormone, luteotrophic hormone, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropic hormone, dan gonadotropic hormone. Hormon-hormon tersebut dihasilkan dari kelenjar hipofisis bagian anterior. Lalu selanjutnya ada melatonin stimulating hormone. Hormon tersebut juga dihasilkan dari kelenjar hipofisis bagian intermedia. Lalu ada hormon oksitosin dan vasopresin. Hormon tersebut juga dihasilkan dari kelenjar hipofisis, tetapi bagian posterior. Yang selanjutnya adalah hormon tiroksin, hormon triodotironin, dan hormon kalsitonin. Hormon ini merupakan hormon yang dihasilkan dari kelenjar gondok. Lalu selanjutnya ada hormon paratormon. Hormon ini dihasilkan dari kelenjar anak gondok atau paratiroid. Yang selanjutnya ada hormon timosin. Hormon ini dihasilkan dari kelenjar timus. Lalu ada hormon gastrin. Hormon ini dihasilkan dari kelenjar pencernaan, yaitu kelenjar lambung. Dan ada hormon kolesistokinin dan hormon sekretin. Hormon ini dihasilkan dari kelenjar pencernaan, yaitu kelenjar usus. Yang selanjutnya ada hormon glukortikoid dan hormon mineralokortikoid. Hormon ini dihasilkan dari kelenjar adrenal yang bagian korteks. Lalu ada hormon adrenalin. Hormon ini dihasilkan dari kelenjar adrenal yang bagian medula. Lalu ada hormon insulin. Hormon ini dihasilkan dari kelenjar pankreas. Yang selanjutnya ada hormon testosteron. Hormon ini dihasilkan dari kelenjar kelamin atau gonad yang bagian testis atau untuk laki-laki. Lalu ada hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon ini juga dihasilkan dari kelenjar kelamin atau gonad, tetapi pada bagian ovarium atau pada wanita.